A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan kurang lebih seperti begini: al-ilmu bil kasbi la bin nasab, atau al-ilmu bit ta'allum la bin nasab. Ilmu itu digapai, dicari, dituntut, dipelajari dari guru ke guru, dari syekh ke syekh, dari kiai ke kiai, yang bersambung sanadnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu itu bukan digapai dengan membanggakan turunannya, membanggakan nama bapaknya kiai, nama datuknya kakeknya syekh, enggak. Membanggakan nama bapaknya sang pengasuh pesantren, sang pengasuh pondok, bukan. Tapi kalau dirinya tidak belajar, itu tidak akan mendapatkan derajat kealiman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Dr. Muhammad bin Ismail Zain Al-Yamani pernah berkata, al-ilmu bit ta'allum wal barakatu bil khidmati wal manfaatu bit ta'ah. Ilmu itu digapai, dipelajari, belajar, dituntut, sedangkan kebarokahan itu dicapai dengan berkhidmat kepada guru, melayani ilmu. Kemanfaatan itu bisa digapai dengan berbakti kita kepada sang guru. Itulah kita bisa mencapai dengan ilmu. Kalau kita belajar, berkhidmat, berbakti kepada sang kiai, sang ustadz. Jadi ilmu tidak sekonyong-konyong dengan bapaknya kiai bisa menjadi kiai. Kalau tidak belajar ya nggak, sama aja bohong. Kakeknya syekh, cucunya nggak belajar, sama aja bohong. Anaknya Habib, sama juga, kalau nggak belajar ya pada sama aja bohong. Anak Gus itu bagus, kalau nggak ngaji nggak bagus. Kalau nggak ngaji itu bagus. Nah, pengarang kitab ini namanya kitab Umdatus Salik. Kitab fikih, pengarang Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu, yang biasa terkenal dengan sebutan Ibni Naqib Al-Misriyi, orang Mesir berarti. Beliau lahir tahun 1302, wafat tahun 1368 Masehi. Tahun Hijriahnya kurang lebih tahun 702, wafat tahun 769 Hijriah. Nah, Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu, pengarang kitab ini, bapaknya itu dulu merupakan seorang budak Romawi, bahkan beragama Nasrani Antokiyah, di di mana tadi, di Antokiyah, di Antokiyah, agamanya Nasrani, bukan ulama. Terus proses keislaman sang bapak pengarang kitab ini dibawa ke kepemilikan salah seorang pejabat di Kairo. Kemudian diperdekakanlah ayahanda sang pengarang kitab ini menjadi seorang Islam. Terus menjadi Naqib, makanya Ibni Naqib, putra daripada An-Naqib Mesir, pencatat berarti Naqib ya kurang lebih. Kemudian sang bapak ini tinggal di Bairbars di Kairo. Nah, pengarang kitab ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun kita bisa akan alim walaupun tanpa mengandalkan nasab. Apalah gunanya mengandalkan nasab kalau tidak belajar? Anaknya syekh, anaknya wali kutub umpama, kalau tidak belajar sama saja. Walaupun bapak kita tukang, ya mohon maaf, petani, tukang sapu jalanan, kalau kita ada niatan untuk belajar, insya Allah Allah akan kasih karuniai kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa memberikan, mendidik kita sendiri-sendiri, juga mendidik orang lain. Wallahu a'lam bishawab.